Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Ya, kita bicara tentang rooftop. Jadi varian yang memang digunakan khusus untuk top, untuk batang bawah. Jadi diambil untuk perakarannya. Jadi tentunya dia itu punya keunggulan tertentu dari sisi batang bawah. Nah, jadi mungkin cerita sedikit tentang sejarah rooftop di anggur. Jadi dulu itu semua anggur diperbanyak dari cutting, jadi on root. Terus ada berkembang itu kasus Phylloxera. Jadi Phylloxera ini di luar sana itu hama yang menyerang akar, itu cukup ini juga menghancurkan mungkin banyak kebun-kebun anggur on road di luar sana. Akhirnya para petani itu mulai melirik untuk menggunakan rooftop yang punya ketahanan lebih terhadap Phylloxera ini dibanding dengan on road. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Oke, itu beratus tahun yang lalu. Ya, jadi kalau di sini baru mulai tren itu ya mungkin karena baru dikenalkan aja. Sebenarnya dari awal saya juga sudah jadi jauh sebelumnya sudah berpikir untuk menggunakan rooftop, tetapi waktu itu ketersediaannya belum ada. Jadi saya manfaatkan yang ada. Dan sekarang saya sudah punya kebun rooftop yang itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan cutting untuk nursery saya. Dan memang saya tanam beberapa jenis yang impor dan tentunya sudah saya seleksi sesuai dengan kondisi kebutuhan lahan-lahan yang ada di Indonesia. Jadi kalau mungkin banyak sekali dari puluhan sampai ratusan, saya nggak terlalu garap banyak. Mungkin 5 jenis cukup. Sebenarnya dari 2 saja sih cukup, cuman mungkin ada variasi lagi. Itu terus lalu hubungannya adalah rooftop ini punya interaksi. Ada interaksi antara rooftop dengan tanah tempat menanam anggur. Jadi ada tanah-tanah yang memang cocok dengan rooftop A, ada tanah yang cocok dengan rooftop B, ada tanah yang cocok dengan rooftop C. Nah, itu yang harus dipelajari. Tanah kita itu butuh rooftop yang mana. Tapi di samping itu karena kasus nematoda sudah mulai muncul dan terus terang saya sudah menjumpai satu kebun yang rusak karena nematoda. Itu pakai rooftopnya Isabella. Jadi sudah bisa dipastikan ketahanannya itu tidak sebaik rooftop yang lain yang mungkin yang diduga lebih tahan. Tapi tentu kita juga harus buktikan, paling tidak dari data-data rooftop itu kita punya data yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Itu ada datanya ketahanan nematodanya seberapa, itu udah dari sana, kita tinggal memanfaatkan saja ya, dan kita coba kita tanam apakah benar-benar tahan atau enggak. Nah, itu nanti masih butuh waktu lah sampai mungkin 2 tahun baru bisa mengambil kesimpulan. Jadi ya itulah. Jadi fungsi rooftop itu selain untuk kecocokan dengan tanah, terus untuk ketahanan terhadap nematoda, karena kita menanam anggur itu nggak hanya untuk 1 atau 2 tahun. Jadi karena semakin lama anggur itu bertahan, itu akan semakin bagus. Dan bisa dapat ini juga, itu juga nggak semata-mata karena rooftop. Jadi karena dengan rooftop ini bisa ditahan lama itu nggak. Jadi ada perlakuan atau treatment lain yang harus kita lakukan supaya tanaman kita tetap lestari. Ya kalau itu harus dijaga, ya kita menjaga tetap sehat bagaimanapun
kesehatan tanaman harus dijaga. Ya kalau misal dari segi buah, over buah itu juga bisa bikin sakit. Sebagus apapun rostoknya. Tentunya kita nggak bisa dong membuahkan terlalu banyak sampai over dan akhirnya tanaman sakit. Tentu harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak atau jangan sampai membuat tanaman itu jadi sakit. Nah, pilihan teman-teman mau pakai rostok apa itu pilihan pribadi. Jadi pilihan masing-masing, mau ikut-ikutan atau mau sesuai dengan sainsnya atau gimana itu terserah. Dan saya rasa dasarnya cukup jelas ya, dan bagaimana kita harus menyikapinya, bagaimana kita harus melakukan apa gitu. Ya mungkin itu ya Pak. Berarti intinya untuk rooftop itu intinya adaptif di tempat kita. Jadi gimana ya kami? Jadi pakai rooftop A belum tentu adaptif di tempat kita. Iya, karena ada interaksi antara tanah dengan rooftop. Rooftop yang adaptif di tanah kita belum tentu di tanah yang lain. Begitu juga sebaliknya. Dan antara satu jenis rooftop yang sama pun respon individualnya juga tidak sama. Jadi mungkin dengan tanam rooftop A bagus di sana, dengan kondisi tanam misal sama di saya tanam rooftop A kurang bagus, itu bisa. Jadi kondisinya itu dinamis. Jadi nggak bisa sama di saya, nggak bisa sama di sana. Intinya bagaimana kita menemukan kecocokan rooftop dengan lingkungan, dengan variannya. Yang pertama ya, kalau untuk tanah merah, kalau dari pengalaman saya belum, jadi mungkin baru mau nanam yang di tanah merah. Jadi tentunya saya sudah mengamati untuk jenis yang diperkirakan cocok. Jadi ini belum ini ya, jadi saya masih observasi. Jadi kalau untuk jenis tanah merah itu bisa pakai dari keluarganya kober. Jadi silangan dari Berlandiari Karya seperti kober, SO4, Paulsen, PGB. Jadi arahnya ke sana. Jadi nanti boleh dicoba di tempat masing-masing, nanam beberapa jenis lalu diamati antara itu yang bagus yang mana. Terus yang kedua soal bongkar rooftop. Jadi mungkin banyak yang penasaran nih kenapa saya bongkar. Jadi kasusnya begini. Jadi itu rooftop kondisinya nggak sehat. Itu macam-macam ya, antara Bella, RM, bahkan rooftop impor juga. Itu kondisinya nggak sehat. Jadi kalau saya grafting itu yang jadi cuma dikit. Jadi mungkin 90% gagal, udah pasti tuh. Jadi terus kalaupun jadi itu tumbuhnya nggak bagus. Nah, itu artinya kan nggak bisa dipakai. Makanya daripada menunggu ya udah saya bongkar aja, saya tanam yang baru gitu.